Ukraina sangat mengandalkan senjata kiriman Amerika Serikat dalam perang mereka melawan Rusia. Namun sinyal bahaya muncul. Amerika Serikat telah menghentikan sementara pengiriman sejumlah jenis senjata ke Ukraina. Stok senjata yang kian menipis jadi alasan Amerika menyetop pengiriman ke Kiev. Padahal berbagai senjata itu disebut sangat dibutuhkan Ukraina dalam menghadapi serangan udara Rusia. Di balik penghentian pengiriman ini, ada pesan di baliknya. Simak jawabannya dalam video berikut. Pemerintah Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump memutuskan menunda pengiriman sejumlah senjata penting ke Ukraina. Keputusan ini diumumkan Gedung Putih pada Selasa 1 Juli 2025 dan langsung menimbulkan tanda tanya apa alasan dibalik penundaan ini. Menurut keterangan pejabat pertahanan, Pentagon khawatir stok senjataan dalam negeri kian menipis. Artinya jika AS terus memasuk senjata ke Ukraina, maka cadangan senjata dalam negeri bisa menyusut ke tingkat yang membahayakan kesiapan militer. Beberapa senjata yang masuk dalam daftar penundaan antara lain mencegat rudal untuk sistem Patriot, bom, peluru artileri presisi, serta sejumlah rudal lainnya. Termasuk diantaranya senapan mesin Browning yang mampu menembakkan peluru ke target dengan jarak lebih dari 1,6 km. Padahal amunisi jenis ini sangat dibutuhkan Ukraina untuk menahan gempuran Rusia, terutama di tengah intensitas serangan yang meningkat setelah lebih dari 3 tahun invasi berlangsung. Berbagai senjata buatan AS ini banyak digunakan Ukraina untuk menghadang serangan udara, serta melindungi infrastruktur vital maupun warga sipil dari serangan langsung. Kita ambil contoh rudal Patriot. Saat video ini dibuat, Ukraina memiliki 8 sistem Patriot, 6 diantaranya beroperasi. Sebagian besar digunakan untuk melindungi Kiev, ibu kota mereka, yang menjadi target utama serangan Rusia. Amunisi yang menipis membuat upaya melindungi kota itu menjadi semakin sulit. Meski begitu, belum jelas berapa banyak senjata yang tertunda atau seberapa besar dampaknya ke medan tempur. Yang pasti sejumlah pejabat menyebut pengiriman senjata baru dari AS memang belum dijadwalkan dalam waktu dekat. Beberapa sistem pertahanan udara yang sebelumnya direncanakan untuk Ukraina kemungkinan baru akan dikirim pada 2026. Sejumlah pihak menyebut Gedung Putih memberi sinyal jelas bahwa AS ingin mundur dari perang yang selama ini menguras kantong mereka. Pengiriman senjata ke Ukraina saat ini semuanya dialokasikan di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden. Washington telah berkomitmen untuk mengirimkan sebanyak 11 miliar dolar atau sekitar 178 triliun rupiah senjata ke Ukraina tahun ini. Donald Trump sama sekali belum menyetujui paket bantuan militer baru bagi Ukraina. Ini jadi sinyal jelas bahwa Kiev bukan lagi prioritas dan AS ingin menarik diri dari perang. Jeda pengiriman ini menjadi yang kedua kalinya di bawah Trump sejak ia menjabat setelah pertama kali pada bulan Maret 2025. Semenjak itu tanda-tanda penarikan diri pemerintahan Trump semakin bertambah, mulai dari mengembangkan poin-poin pembicaraan dengan Kremlin hingga mendorong Ukraina turun dari daftar prioritas pada pertemuan puncak NATO di Den Haag. Meskipun dalam pertemuan tersebut Trump juga menyatakan bersedia mengirim lebih banyak rudal Patriot ke Ukraina. Namun ia tak menjelaskan apakah yang dimaksud adalah baterai atau hanya amunisi dan apakah disumbangkan atau dijual. Terhentinya pasokan senjata dari Gedung Putih turut mendapat pujian dari Rusia. Moskow berpendapat langkah itu dapat membantu mengakhiri pertempuran. Насколько понимаем, причиной этого решения были пустые склады, нехватка этих вооружений на складах. Но в любом случае, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Lantas bagaimana Ukraina merespons situasi sulit ini?
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky buka suara terkait laporan penghentian senjata dari Washington ke negaranya, Rabu 2 Juli 2025. Ia menyebut pihaknya sedang melakukan klarifikasi dan terus mengusahakan perlindungan bagi rakyat Ukraina. Сьогодні ж були доповіді міністрів оборони і закордонних справ України, зокрема по відносинах зі Сполученими Штатами Америки. Зараз на робочих рівнях між Україною та Сполученими Штатами з'ясовують всі деталі по постачанню оборонної підтримки, в тому числі компоненту ППО. Так чи інакше ми маємо забезпечити захист для наших людей. Ukraina juga memanggil Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar AS di Kiev, John Ginkel pada Rabu untuk membahas bantuan militer dan kerjasama pertahanan AS. Sejumlah anggota parlemen Ukraina juga menyuarakan kekecewaan pada Gedung Putih. Mereka memperingatkan keputusan itu hanya akan memungkinkan Rusia untuk menimbulkan kerusakan yang lebih besar di Ukraina. Kiev juga sedang mengembangkan produksi artileri dalam negeri. Zelensky mengatakan industri pertahanan Ukraina kini menyediakan lebih dari 40% senjata yang digunakan dalam perang. Mereka juga baru-baru ini meluncurkan program produksi senjata bersama dengan sekutu Eropa seperti Inggris, Denmark, dan Norwegia. Di medan perang yang kian sunyi dari dukungan, Ukraina mendapati kenyataan Amerika mulai menarik dirinya. Alasan logistik jadi dalih, stok senjata dikatakan menipis. Namun di balik jeda pengiriman ini seolah terbaca pesan yang lebih dalam. Kiev bukan lagi poros, bukan pula prioritas. Trump memilih bersikap terang bahwa perang bukan hanya jalur yang ingin terus dia tapaki. Dan bagi Ukraina kabar ini bukan sekadar jeda, tapi ujian baru dalam pertempuran yang belum usai. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.